dasar-dasar K3 di pertambangan, ya nggak banyak, dan saya memang berterima kasih ke Media Tama untuk diberikan kesempatan berbagi, sharing, belajar bareng. Baik, yang pertama, dengan berkembangnya industri, tentunya ada beberapa masalah-masalah baru yang harus bisa kita segera atasi di perusahaan tersebut jika memang ingin eksis. Ya, sampai saat ini pun masalah yang utama yang dan melekat itu eh, khususnya di dunia pertambangan, ya timbulnya kecelakaan kerja. Mungkin teman-teman juga baru-baru ini terjadi kecelakaan fatality, kecelakaan fatality yang ada di set salah satu set batu bara di Kalimantan Timur. Jadi korbannya juga naasnya adalah seorang safety officer. Nah, safety officer karena tidak bisa menguasai kendali laju kendaraannya. Jadi itu. Nah, pada bulan Agustus kemarin ya, ada beberapa jenis kecelakaan tambang berdasarkan data yang ada. Ini berakibat fatality atau kematian di lokasi kejadian. Ada 3 kelompok, yakni di area penimbunan, di Sampit, ya terkait penggalian, terus di eksplorasi terkait test pit. Jadi fasenya kalau yang di penimbunan ini adalah reklamasi ya. Jadi setelah ditambang, ditimbun lagi. Seperti itu. Terus yang di SAM ini adalah biasanya kegiatan di area open pit. Terus di test pit pun juga sama, di terlindas, tabrakan itu sudah sering terjadi di dunia tambang. Nah, dasar hukum yang ada yang kita pakai di K3 Pertambangan, ya yang pastinya tidak eh, bakalan ketinggalan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan kerja, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP 50 Tahun 2012, salah satunya adalah untuk SMK 3, terus ada Permen ESDM, sama Dirjen Minerba. Itu yang terakhir di tahun 2023. Nah, sedikit saya mengulik terkait sistem manajemen keselamatan pertambangan di mineral batu bara atau minerba. Itu sesuai adalah bagian dari sistem perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Itu di PP nomor 50 tahun 2012 di pasal 1 dan lampiran Kemendir ESDM nomor 1827 eh, garing K30 MEM 2018. Nah, sedikit saya menyampaikan di sini ada keselamatan pertambangan, ada keselamatan operasi pertambangan, ada K3 pertambangan. Kalau keselamatan pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan. Itu ada di pasal 3. Terus keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan itu sendiri kegiatan yang menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja pertambangan. Itu di pasal 4. Terus keselamatan operasi pertambangan, ini segala kegiatan yang menjamin melindungi operasional yang aman, efisien, ya, produktif, baik secara sarana, prasarana, perawatannya, layaknya atau tidak, instalasinya seperti apa, komponen tenaga listriknya seperti apa, serta evaluasi hasil kerja teknis. Itu di pasal 5. Nah, berdasarkan laporan yang ada di analisis kecelakaan tambang di semester 1 di tahun 2024, frekuensi rate-nya itu tertinggi di bulan Maret. Jadi kalau data yang saya miliki adalah data sampai bulan Juni kemarin.
Kalau Juli, Agustus, September ini masuk di semester 2, nanti bulan akhir tahun biasanya baru akan muncul. Terus, terus ada severity rate itu di Januari itu di 98,47 ya. Itu sempat turun di Februari, terus naik lagi di Maret, April mulai turun sedikit, Mei, Juni dia udah mulai turun. Ya, tetapi kalau lihat perkembangan dengan kondisi yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan antara frekuensi rate dan severity rate-nya ini akan naik di uh, karena di awal-awal September sudah ada beberapa insiden yang menyebabkan fatality. Nah, ada beberapa kategori yang terbesar. Jadi jenis kecelakaannya didominasi terbentur, longsor, dan interaksi unit masing-masing. Itu sekitar 21,4%. Terus lokasi kecelakaan ini didominasinya di area hauling. Jadi di jalan hauling untuk pengangkutan dari pit ke biasanya ke crusher, nah, atau ke smelter sebelum menuju ke smelter itu didominasi kejadian di angka 38,5%. Terus untuk kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, di kondisi tidak aman ini biasanya yang pada semester 1 ini yakni terkait sistem pengamanan atau isolasi yang tidak memadai atau low toto. Itu di angka 15,38%. Terus tindakan tidak aman ini bekerja dengan posisi yang tidak benar atau tidak ergonomis itu di angka 20%. Jadi ada beberapa tingkatan, namun yang paling tinggi di posisi yang tidak benar atau tidak ergonomis. Terus dari faktor, ini ada faktor pribadi ya, itu mendominasi kurangnya pengetahuan atas bahaya pekerjaan sekitar 23,81%. Terus untuk faktor pekerjaan ini masuk ke pengawasan, kualitas pengawasan yang kurang, itu sekitar 17,95%. Jadi sudah didominasi dengan kurangnya pengetahuan, tetapi juga pengawasan yang kurang, maka tingginya angka kecelakaan di area tambang menjadi dominan. Nah, dalam pengawasan operasional pertambangan ada beberapa, mulai dari kebijakan, training, sistem listrikan dan permesinan, terus ada audit kondisi lapangan. Nah, itu nanti kita coba ulas satu persatu. Nah, kebijakan keselamatan pertambangan yang pertama adalah pembuatan dan isinya. Ini biasanya disusun melalui proses konsultasi ya. Proses konsultasi, meeting, dan sebagainya dari beberapa departemen. Terus tertulis dan bertanggal dan ditandatangani pastinya. Terus KP ini juga menjadi prioritas dan tanggung jawab setiap orang. Jadi keselamatan pertambangan ini menjadi prioritas ataupun tanggung jawab setiap orang. Nah, komitmen terhadap keselamatan pertambangan. Terus ada namanya sosialisasi. Ini disampaikan ke semua pekerja, baik kontraktor, tamu, dan pihak yang terkait. Terus implementasi yakni menjadi dasar dalam menerapkan dan meninjau program keselamatan pertambangan. Terus digaji secara periodik, biasanya 1 tahun sekali. Ini untuk implementasi. Nah, di sini peraturan keselamatan pertambangan yang pertama disosialisasi kepada semua pihak, ya. Yang kedua kewajiban keselamatan pertambangan kepada karyawan. Yang ketiga sanksi, ada SOP dan izin kerja. Jadi terus ada peraturan internal K3. Nah, ada tambahannya yakni tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan.
Di dalam keselamatan pertambangan terkait organisasi, ini terdapat wadah organisasi, terdapat struktur organisasi setingkat di bawah orang tertinggi di job set. Jadi kalau di mining itu ada job setnya. Yang pertama yakni petugas K3 itu memiliki sertifikat kompetensi. Eh, Umumnya masih pakai POP dan ahli K3 umum. Terus ada komite K3 ini anggotanya melibatkan seluruh bagian dari perusahaan dan kontraktor ya. Ya, atau terus melakukan pertemuan berkala, jadi hampir sama dengan B2K3. Untuk kepala teknik tambang itu eh, biasanya adalah pengawas ya, kualifikasinya pengawas utama ya, pengawas operasional utama. Terus dia mempunyai posisi tertinggi di set ya, kepala teknik tambang. Terus mengangkat pengawas operasional, tingkat kehadiran di job setnya harus di atas 80%. Terkait konsen dalam safety atau komite safety itu juga harus di atas 80%. Nah, untuk program keselamatan pertambangan, yang pertama harus didokumentasi. Jadi memiliki program keselamatan pertambangan tahunan yang disahkan oleh KTT ya, atau Kepala Teknik Tambang atau pimpinan perusahaan. Terus isinya ya ini inspeksi, pemeriksaan kecelakaan, training, kesehatan kerja, penyusunan CSA atau SOP, kesiapan keadaan darurat, terus ketersediaan peralatan ya, keselamatan pertambangan dan APD, pertemuan keselamatan pertambangan, kampanye dan promosi keselamatan pertambangan, internal maupun eksternal audit, terus pengendalian risiko. Nah, implementasinya ya harus terimplementasi di atas 80%. Dievaluasi secara periodik dalam 1 tahun sekali. Seperti itu. Kalau dalam pertambangan eh, sudah barang mesti eh, ada namanya identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau IBPR. Atau boleh kalau pada umumnya di sistem konstruksi juga pakai IBPR. Kalau yang umumnya ada yang HIRAK atau HIRA-DC, yakni memiliki prosedur IBPR, terus melakukan IBPR baik secara perilaku, kemampuan, bahaya yang akan timbul, sarana dan prasarana, peralatan, material, perubahan-perubahan yang ada, terus peraturan persyaratan yang berlaku. Nah, dari IBPR ini memiliki hasil dan penilaian ini seluruh aktivitas rutin dan non rutin, ya. Terus ada aktivitas subkontraktor juga harus dilakukan penilaian. Pengendaliannya adalah mempertimbangkan hierarki pengendalian engineering, ya, rekayasa engineering, administrasi, work practice, dan APD. Jadi eliminasi sama substitusinya ya ini tidak dipakai. Nah ya kalau kita mau mengeliminasi ya otomatis tidak ada aktivitas. Nah, kalau substitusi kenapa tidak dipakai sebagai rekomendasi? Karena untuk mengganti itu biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, dari tindak lanjutnya ini mempertimbangkan hasil IBPR dalam penyusunan program keselamatan pertambangan. Jadi dari proses prosedurnya ada, diidentifikasi, terus dikendalikan, lalu ada tindak lanjut. Kita masuk ke training, ya pertama dari training ini adanya perencanaan. Jadi sesuai dengan risiko, sesuai dengan peraturan, terus sumber dayanya ya pastinya memiliki fasilitas training, trainernya yang memberikan eh, training sudah tersertifikasi TOT atau Training of Trainer. Terus ruang lingkupnya ini dilakukan dalam pendidikan atau pelatihan biasanya pada eh, karyawan itu fase pertama seperti induction, orientasi dari para pekerjaan baru, ya, atau yang baru dipindahkan ke area yang baru. Terus ada refresh training ini setiap tahun setelah off duty, ya, atau terkadang juga ada yang lebih pendek lagi 6 bulan biasanya dilakukan refreshment.
Training khusus bagi pengawas. Terus kalau materi pelatihan, ya kewajiban pekerjanya itu seperti apa, pemenang dan tanggung jawabnya, pengawas, pengenalan lingkungan kerja, penyelamatan keadaan darurat, aspek keselamatan tambang dari tugas yang diberikan, terus mengenal bahaya dan menghindarinya, bahaya listrik, permesinan, kebisingan, panas, dan tindakan perlindungannya, serta P3K. Terus materi pelatihan pengawas, ya biasanya peraturan dan manajemen keselamatan tambang, cara kerja yang aman, ya pengenalan bahaya dan cara menghindarinya, tindakan keadaan darurat, cara penyelamatan P3K, alat bantu pernafasan, bahaya permesinan dan kelistrikan, terus pencegahan pengendalian kebakaran, dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Nah, dari pelatihan ini maka dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi dari pelatihan ini ya baik secara pelatihannya ataupun materinya dikaji ulang secara berkala. Yang maksimalnya biasanya adalah 1 tahun sekali. Atau kalau ada perubahan peraturan, biasanya juga materinya akan dirubah. Jadi kalau ada perubahan peraturan di awal pasti akan disosialisasi terlebih dahulu. Ya, untuk alat pelindung diri, ya pastinya teman-teman juga sudah memahami bahwasanya jenisnya harus dipakai itu sesuai dan ditetapkan. Jadi diberitahukan, dikasih training untuk cara memakai yang benar. Ya, pastinya APD ini diberikan cuma-cuma kepada pekerja atau dipinjamkan, ya, juga kepada tamu. Terus APD-nya harus memenuhi standar stok persediaan. Nah, itu harus memadai ya, minimalnya adalah 30% dari jumlah yang ada, dari jumlah keseluruhan. Jadi kalau pekerjaannya 100 ya paling tidak ada stok persediaan sekitar 30. Terus terdapat sistem pencatatan stok APD. Ini fungsinya ya untuk memastikan bahwasanya stoknya selalu terpenuhi. Kita masuk ke kelistrikan dan permesinan. Nah, ini yang sering terjadi dan beberapa case saat ini masih sering terjadi kecelakaan, yakni di instalasi listrik. Itu biasanya harus ada SOP dijalankan, terus dicek secara berkala, hasil pengecekannya juga ditindaklanjuti, termasuk sistem dokumentasi dari instalasi listriknya. Terus kalau peralatannya, ya ada SOP-nya, sama SOP-nya juga harus dijalankan, dicek, harus dilakukan pengecekan secara berkala atau P2H, ya P2H harus dilakukan tindak lanjut dari hasil yang sudah dilakukan pengecekan, terdapat sistem dokumentasi. Terkait mesin juga sama, harus ada SOP-nya, SOP-nya harus dijalankan, adanya preventive maintenance. Jadi terdapat preventive maintenance dalam arti harus dilakukan pengecekan bahwasanya katakanlah waktunya ganti oli dan sebagainya, ini harus dilakukan preventif. Terus mesinnya terproteksi dengan baik. Ya, ada beberapa mesin yang eh, punya area berputar, ini juga harus ada safeguard-nya. Terus dilakukan lockout dan take out serta try out ini pada saat akan melakukan perbaikan. Ya, akan melakukan perbaikan, terdapat sistem lotonya, terus lotonya juga diterapkan dengan baik. Ya, pastinya dengan SOP yang ada. Terus pertemuan keselamatan pertambangan ini ya hampir sama dengan istilahnya yakni safety talk. Ya, sebelum bekerja selalu dilakukan safety talk, dilakukan secara berkala atau setiap hari. Biasanya dihadiri oleh pimpinan atau bagian dari perusahaan, daftar hadir dan terdokumentasi dengan baik. Terus membahas ya yang pertama isu-isu penting tentang keselamatan pertambangan, kecelakaan atau kejadian bahaya yang terjadi, hasil inspeksi atau hasil audit. Nah, semua hasil meetingnya tadi atau safety talk tadi juga harus ditindaklanjuti. Terkait kampanye atau promosi keselamatan pertambangan, ya yang pertama dilakukan setiap tahun. Terus dilakukan beberapa lomba biasanya ada.
mulai lomba eh, tentang mekaniknya atau tentang safety itu juga atau inovasi-inovasi di sana juga harus termasuk dalam promosi keselamatan pertambangan. Terus terdapat pemberian penghargaan atau safety award, terus terdapat spanduk atau poster ya di area kerjanya dan saat bulan keselamatan pertambangan terus dievaluasi secara berkala, maksimalnya adalah 1 tahun. Terus ke medical check up ya, kesehatan pertambangan. Ini ada medical check up. Ini pada karyawan baru secara berkala untuk semua karyawan yang berisiko tinggi terhadap penyakit akibat kerja. Data kesehatannya terdokumentasi dengan baik. Perbaikan jika ditemukan kondisi yang kurang standar. Terus ada programnya, mulai dari fatigue management system, karena mereka akan bekerja selama biasanya aktivitas operasional pertambangan itu 24 jam dan rata-rata adalah 2 shift, jadi fatigue-nya sangat tinggi. Terus nutrition management system, jadi biasanya kalau di mining eh, makanannya sudah terkontrol dengan baik, jadi ada program HACCP ya, jadi ada nutrition management systemnya, ergonomi kontrol, terus safety chemical handling mulai dari MSDS-nya seperti apa, disosialisasi, diberikan label. Terus kalau lingkungan kerja ini ya dilakukan secara berkala dan hasil dokumentasi dengan baik. Nah, perbaikan jika ditemukan kondisi yang substandard atau tidak standar. Nah, sumber dayanya ya biasanya ada dokter yang onset sama perawat dalam jumlah yang memadai, juga ada fasilitas olahraga. Kita lanjut ke inspeksi. Nah, inspeksi ini yang pertama yakni pengawas melakukan inspeksi secara rutin pada masing-masing area kerja. Terus dilakukan bersama ya, ada safety patrol dan inspeksi silang atau cross inspection. Terus ditindaklanjuti hasilnya dan didokumentasikan dengan baik. Nah, dari hasil tadi ada tindak lanjut. Ya, hasil tindak lanjutnya didokumentasi juga dengan baik. Dan biasanya di akhir tahun nanti ada eh, semacam refleksi atau hasil beberapa inspeksi atau temuan tadi harus juga untuk mencegah kejadian itu terulang kembali. Investigasi. Nah, investigasi kecelakaan eh, di tambang, jika ada setiap kecelakaan berat atau mati atau ke fatality, kejadian berbahaya, segera dilaporkan. Nah, setiap kecelakaan tambang atau kejadian berbahaya ini ya diselidiki dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam, terus terdokumentasi dengan baik, dicatat dalam statistik dan safety performance board. Ya, dari investigasi kecelakaan ini terdapat SOP-nya, terus melibatkan manajemen menengah dan atas. Terus hasil investigasinya juga harus disosialisasikan, dibuat safety alert, dan dibahas di dalam safety meeting, didokumentasi dengan baik. Kalau investigasi kecelakaan ini sampai final, apalagi pada saat terjadi fatality, biasanya adalah sekitar 30 hari kerja efektif itu tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi benar-benar stop sampai hasil investigasinya sudah selesai, keluar semua, baru dilakukan pekerjaan ulang. Jadi setelah dilakukan safety alert atau safety meeting, baru benar-benar dilaksanakan aktivitas kembali. Kita masuk ke siap siagaan keadaan darurat. Ini pastinya ada emergency prosedur, terus plan-nya seperti apa dan drill-nya seperti apa. Jadi ada SOP penanganan keadaan darurat. Terus secara periodik juga harus ditinjau emergency plan-nya dan periodik juga secara periodik harus dilakukan emergency drill atau latihan tanggap darurat. Nah, di sana ada tim tanggap darurat, ya biasanya tertulis ada orang atau tim yang ditunjuk sebagai koordinator pengendalian keadaan darurat. Terdapat petugas P3K yang cukup dan kompeten, siap siaga 24 jam, ada kantor khususnya, ada nomor telepon atau saluran radio khusus untuk menghubungi tim, biasanya di channel 1, atau ada nomor HP yang khusus.
Karena kondisinya kadang kalau di mining ini agak susah untuk sinyal HP, maka biasanya lebih sering dipakai untuk dengan menggunakan eh, radio channel. Terus peralatan dan fasilitasnya ya pastinya eh, lengkap dan siap digunakan dalam 24 jam. Ya, P3K, obat-obatan itu juga harus tersedia, stretcher atau tandu, ambulan, master point, terus tanda-tanda rambu yang cukup jelas untuk evakuasi biasanya. Terus ada sistem proteksi kebakaran yang secara periodik, ya, pemadaman api yang cukup, sistem alarm, hidran, detektor. Jadi biasanya juga ada mobil pemadam di di mining kadang juga memang wajib ada mobil pemadam. Terkait audit keselamatan pertambangan, ini ada internal audit sama eksternal audit. Kalau internal audit biasanya eh, dilakukan oleh auditor yang objektif dan independen, ya dari masing-masing departemen. Sudah dapat SOP-nya, dilakukan secara berkala 1 tahun sekali biasanya. Kalau eksternal ya auditnya pasti dari pihak ketiga. Ini juga dilakukan berkala. Jadi biasanya hasil dari internal audit ini di follow up oleh eksternal audit. Apakah ada hasilnya? Nah, hasilnya ini apakah sudah ditindaklanjuti, disosialisasi kepada bagian yang kerja yang diaudit, terus didokumentasi dengan baik. Nah, ini biasanya juga menjadi masukan dalam upaya peningkatan keselamatan pertambangan. Ini kondisi-kondisi di lapangan, di area mining. Jadi ada pelabuhannya. Jadi pertama front penambangannya dulu, terus jalan tambang atau jalan angkutnya, terus ada area dumping, ada pengelolaan atau pemurnian, ya, atau smelter, terus ada eh, pelabuhannya di sana biasanya. Kalau smelternya beda. Nah, kalau yang batu bara kan juga pastinya akan diekspor ke luar negeri ataupun untuk konsumsi di area-area yang lain. Ya, kalau fasilitas penunjang pastinya ada bengkel, gudang umum dan handak. Handak ini tempat untuk menyimpan bahan peledak. Jadi karena prosesnya adalah dilakukan drilling dulu, terus diledakkan baru kita lakukan penggalian. Terus ada stockpile, ya, terus ada klinik, ya, tangki bahan bakar dan power plant biasanya. Terus ada laboratorium, mes, dan kantor. Kita masuk ke pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba yang eh, kita bahas hari ini. Ya, tahap penilaiannya ada tahap pertama seleksi administrasi oleh panitia pemilih. Yang kedua evaluasi lapangan oleh tim penilai lapangan. Yang ketiga adalah evaluasi akhir seluruh tim penilai ditambah inspektur tambang. Jadi dalam penilaian ini ada beberapa tahapan. Nah, aspek-aspek yang dinilai ya mulai dari administrasi umum, jaminan reklamasi, pengelolaan batuan penutupnya untuk reklamasi, terus pengendalian erosi dan sedimentasi, ada pembibitan karena memang biasanya setelah ditambang, direklamasi, lalu ada penanaman. Reklamasi dan revegetasi, sarana penunjang, pemantauannya seperti apa, terus pengembangan dan penelitiannya seperti apa. Ini aspek-aspek yang dinilai. Administrasi umum ini mulai dari laporan, ya ini menyampaikan laporan rencana eh, pengelolaan terkait lingkungan, ya. Terus menyampaikan triwulan pengelolaan lingkungannya setiap 3 bulan sekali. Terus pelatihan itu ada pengelolaan batuan penutup, air asam tambang, erosi dan sedimentasi, terus reklamasi sampai ke pasca tambang. Ada peraturan intern, ya, mempunyai peraturan intern tentang pengelolaan lingkungan, kewajiban mengatur karyawan untuk mengikuti peraturan tersebut, adanya sanksi, terus ada SOP-nya, mulai dari pelaksanaan pengelolaan timbunan, terus erosi dan sedimentasi, reklamasi sama revegetasi,
sampai sarana penunjang, pembibitan, pemantauan lingkungan, sampai penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terus ada SOP-nya. SOP-nya ini dikaji secara berkala dan dikaji ulang. Buku tambang ini ya perintah buku tentang dilaksanakan eh, tepat waktu. Ya, penanggung jawabnya adalah satu level di bawah KTT, dua level di bawah KTT, tiga level di bawah KTT, lebih dari tiga level di bawah KTT. Jadi di bawah KTT keseluruhan harus melaksanakan atau bertanggung jawab terkait terimplementasinya itu SOP atau peraturan secara administrasi umum. Kita masuk ke jaminan reklamasi. Yang pertama ada rencana di sana. Jadi perusahaan mempunyai rencana reklamasi. Terus jaminannya yakni menempatkan jaminan reklamasi. Ini sebelum bulan ke-6 tahun berjalan. Jadi di bulan-bulan kelima biasanya sudah dilaksanakan penjaminan. Terus pelaksanaannya jadi menyampaikan laporan reklamasi setiap tahun, ya. Terus sama, jadi setelah dijaminkan langsung dilaksanakan. Nah, aspek penilaian pengelolaan batuan penutup ada penanggung jawab, ada kajian, programnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa. Ini kajian pengelolaannya, jadi kajian kestabilan lereng, timbunan, terus batuan berpotensi asam, itu juga dikaji. Nah, ini pengelolaannya mulai dari program dulu, mengacu ke RKTTL dan SOP, terus SOP-nya disahkan oleh KTT, ya, disosialisasikan kepada pekerja maupun pengawas lapangan ataupun kontraktor. Nah, pelaksanaannya ya lokasi dan luas pembukaan lahan yang untuk penimbunan batuan penutup dilaksanakan sesuai rencana biasanya. Nah, ini ada identifikasi potensi ATT yang dilakukan saat eksplorasi dan produksi. Nah, melalui tekniknya ada manajemen batuan penutup, pengkapsulan, meletakkan batuan asam di bawah air, lahan basah, sampai pengapuran. Jadi backfilling ini presentasinya diisikan kembali ke bekas tambang itu di atas 75%. Nah, kalau penanggung jawabnya ya tadi sama dengan administrasi umum, semua satu level di bawah KTT, mulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Nah, aspek penilaian pengendalian erosi dan sedimentasi, ini ada penanggung jawab programnya, pelaksanaannya, bentuk sarana kendali erosinya seperti apa, ada perawatan dan pemantauannya seperti apa. Nah, di sini mengacu ke program RKTTL dan SOP sama, ya, disosialisasikan juga, terus membuat kendali erosi dan sedimentasi yang dilakukan sebelum pembukaan lahan. Aliran air lebih dahulu dialirkan ke kolam sedimen, ya, jadi ada kolam sedimennya. Perawatannya ya dilakukan secara rutin dan berkala dengan cara pengerukan, perbaikan, atau perluasan serta peningkatan kapasitas atau pembuatan baru di lokasi lain. Nah, ada tolak ukurnya adalah TSS dan pH-nya. Jadi seluruhnya harus memenuhi batu mutu. Jadi harus ada memenuhi baku mutu terkait TSS dan pH-nya dari sedimentasi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab seperti yang sebelumnya adalah satu level sampai ke level ketiga atau lebih dari ketiga dari di bawah KTT. Ini bentuk-bentuk kendaliannya ada sistem drainase, ada kolam sedimen, ada drop struktur, ya, terus cover cropping ini juga ada, gabion, jadi memasang gabion, terus riprap, terasiring, terus guludan, jadi ada bentuk guludannya, terus ada cek damnya. Kita masuk ke aspek penilaian pembibitan. Yang pertama administrasi, yang kedua fasilitas, terus jenis tanamannya, perawatan dan pemantauannya seperti apa, terus manfaat bagi masyarakat lokal. Jadi di pembibitan atau nursery ini lebih banyak
nantinya ke program CSR. Nah, ini contohnya punya rencana reklamasi, jaminan reklamasi, ya ini terkait dokumen reklamasi, melaporkan pelaksanaan reklamasinya setiap tahun. Ini program-program reklamasi, jadi mulai perencanaan dan lokasi yang akan direklamasi, luasnya yang akan direklamasi, terus pengaturan permukaan lahan, pengendalian erosinya seperti apa, penebaran tanah pucuk, jenis tanaman, penyediaan bibit, perhitungan jumlah tanaman yang diperlukan, pemupukannya, penyiangan dan pendangiran, penyulaman, pencegahan penanggulangan ATT, pekerjaan sipil sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang, sampai pemantauan keberhasilan, sampai rencana tanam di terplanning dengan baik. Nah, programnya ya sesuai dengan RKTTL, pembukaan lahannya sesuai dengan RKTTL, disosialisasi kepada pengawas di lapangan maupun pada kontraktor. Ini untuk pelaksanaan dan perawatannya, ya ada analisa kesesuaian tanah, kajian lokasinya, tanah pucuk, pengamanan, pengendalian erosi dan penanaman tanah pucuk, penanaman tanaman penutup, ya. Terus persentase penutupan lahan biasanya di atas 75%, perbaikan kualitas tanah yang akan direvegetasi, terus penanaman secara multikultur, penanaman tanaman lokal dan daerah setempat, terus perawatan tanaman. Nah, penanggung jawabnya sama, jadi mulai satu level di bawah KTT sampai level lebih dari 3 level di bawah KTT. Nah, terkait sarana penunjang di pertambangan ada pabrik pengolahan atau permurnian. Ini terkadang juga tidak satu lokasi dengan lokasi tambang. Terus ada bengkel, ada perumahan untuk pekerjanya, ada klinik, ya, kantor atau office, ya, jalan tambang, dan ada insenerator. Ini terkait untuk pengolahan limbah-limbah berbahaya. Terus ada sarana penunjang, ya, tadi dari pabrik ini dibuat kolam pengendap, terus atau penangkap oli, dilakukan secara rutin untuk pengelolaan, baik pengerukan, pembersihan, perbaikan, dan perluasan. Terkait bengkel, ini izin penyimpanan limbah sementara terkait B3, itu dari KLHK, dibuat dengan sistem drainase, kolam penangkap olinya, terus tempat penampung B3-nya, pemisahan jenis sampah sampai ke kolam sedimen. Terus di perumahan ya sama, dibuat drainase, pemisahan jenis sampah, IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya juga dibuat, melakukan penanaman di sekeliling perumahan. Nah, ini dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu terhadap tanah yang tercemar oleh minyak, dilakukan perawatan fasilitas pengelolaan, baik kolam pengendapnya atau penangkap yang terdapat di sarana penunjang. Kalau di kantor dibuat drainase, juga dipisah jenis sampahnya, IPAL-nya juga dibuat, terus dilakukan penanaman pohon sekeliling perkantoran. Terus kalau yang di jalan ya dibuat drainase, terus jalur hijau sama penyimpanan. Kalau klinik harus ada insenerator atau pemusnahan. Nah, dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu, pengelolaan terhadap tanah yang tercemar oleh minyak, perawatan dan fasilitas pengelolaan terhadap sarana penunjang. Nah, ini terkait pemantauan. Ini biasanya adalah pemantauan keberhasilan revegetasi, ya. Terus kestabilan lereng timbunan dan fungsi sarana pengendalian erosinya seperti apa yang dipantau. Terkait kualitas air, udara, dan tanah juga harus dipantau. Jadi ada program pemantauan biasanya macam-macam, mulai ada 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan atau semester seperti itu. Mempunyai alat pantau yang akurat, metodenya dilakukan secara langsung dan pemantauan dilakukan secara berkala. Ada hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Nah, terkait pengembangan dan penelitian, ya perusahaan harus mempunyai program pengembangan dan penelitian. Ya biasanya ada inovasi, pengembangan teknologi, efisiensi dan optimalisasi, serta beberapa program pengembangan dan penelitian yang ada. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Bukan saya yang hebat, tapi karena doa dan ridho kedua orang tua saya dan Allah mudahkan jalan kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa untuk materinya dan ini sudah ada yang bertanya ya. Tapi Hmm, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk para peserta. baik. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Dan nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Oke, nah untuk absensi saya akan informasikan terlebih dahulu. Untuk absensi, pastikan teman-teman semuanya sudah install aplikasi Mika Super App K3 di Play Store atau di App Store. Nah, setelah itu nanti teman-teman silahkan untuk teman-teman yang udah download, silahkan cek nih apakah statusnya masih silver atau sudah platinum. Biasanya kalau untuk user baru itu statusnya sudah platinum ya, free platinum atau gratis masa aktif platinum selama 3 bulan. Tapi kalau sudah lama nih teman-teman installnya, pastikan nih apakah sudah kembali ke silver lagi atau sudah teman-teman upgrade ke platinum. Karena kalau masih silver, nanti sertifikatnya akan tertahan sementara sampai teman-teman untuk upgrade ke platinum seperti itu ya. Nah, kemudian cara untuk upgrade platinumnya gimana? Nah, simpelnya Bapak Ibu bisa klik aja gambar gembok yang ada di sini ya, yang ada di regulasi K3 atau modul pelatihan 2 menit itu yang terkunci. Nah, kemudian bagaimana caranya? Silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah itu tadi ya cara untuk upgrade menjadi platinum member. Silakan bisa dicek ya aplikasinya apakah sudah platinum atau masih silver. Oke, nah selanjutnya adalah pastikan teman-teman semuanya juga sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa review kembali nih materi-materi yang ada di webinar kolega setiap Sabtu. Nah, jadi teman-teman bisa tetap review atau bisa tetap mempelajari kembali materinya berupa video di channel YouTube Kak Cik Deni karena juga akan kita upload di sini ya. Dan juga ada beberapa video-video menarik lainnya terkait dengan K3 yang Kak Cik Deni upload. Silakan teman-teman klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Deni. Lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang punya sertifikat ahli K3 umum, SKP dan lisensi ahli K3 umum, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena kalau sudah expire lebih dari 1 tahun, maka nanti teman-teman wajib mengikuti refreshment ya. Harganya lumayan nih, hampir 2 kali lipatnya ya teman-teman. Kemudian nanti untuk teman-teman semuanya yang belum expire dari 1 tahun, ya bisa diperpanjang. Cukup terjangkau harganya teman-teman, silakan nanti bisa dihubungi ke tim Mediatama yang teman-teman kenal. Ataupun juga untuk lisensi K3 lainnya, Mediatama juga bisa bantu untuk perpanjangan ataupun juga mutasi kalau nama perusahaan teman-teman ingin diganti ya, kalau misalkan teman-teman resign gitu dari perusahaan sebelumnya, seperti itu.
Lanjut lagi di aplikasi Mika juga sudah ada fitur teman K3 untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Nah, di sini itu ada menu teman K3. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya adalah kalau misalkan kita ada project tender misalkan, kemudian kita ada timnya itu harus memiliki sertifikat K3. Nah, bisa dicek nih di aplikasi Mika Superab K3. Kita klik teman K3 lalu klik cari personel. Nah, nanti teman-teman silakan bisa diinput saja datanya, otomatis nanti akan terdeteksi asli atau palsunya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa cross check terlebih dahulu untuk sertifikat-sertifikat yang ada atau terbitan dari Kemnaker. Dan ini hasil validasinya bersumber dari teman k3.kemnaker.go.id. Dan tentunya juga teman-teman bisa nih kalau misalkan ingin ikut pelatihan K3 ya, tidak hanya di Mediatama saja. Misalkan teman-teman mau ikut pelatihan di PJK3 lain, pastikan dulu PJK3-nya sudah terdaftar atau belum di teman K3. Cara ceknya gimana? Bisa juga nih cari PJK3. Silakan diklik di sana. Di sini ya, nanti teman-teman silakan bisa isi saja PJK3-nya apa namanya. Nanti teman-teman bisa langsung cari. Kalau sudah terdaftar nanti langsung muncul. Nah, dengan catatan teman-teman kalau untuk yang sertifikat tadi, itu terbitan sertifikatnya harus 2022 ke atas ya. Kalau di bawah 2022 maka belum bisa langsung terdeteksi karena untuk fitur ini hanya baru diterbitkan itu 2022 seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa ikut ahli K3 umum Kemnaker RI. Kita akan laksanakan secara online training di tanggal 25 September. Ataupun untuk teman-teman semuanya yang ingin offline, ada nggak? Ada. Kita juga sediakan yang offline. Harganya sama, teman-teman ya, tidak ada perbedaannya, baik offline maupun online. Dan ini kita laksanakan secara offline tatap muka. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin offline, silahkan bisa ikut yang offline. Lalu untuk teman-teman yang ingin mengikuti ahli K3 umum ini pendidikannya minimal D3. Kalau untuk teman-teman yang di bawah D3, misalkan SMA atau SMK, bisa ikut yang ahli K3 BNSP ya. Dan ini kita laksanakan secara online training. Jadi teman-teman semuanya untuk ahli K3 BNSP ini ada program subsidi yang dimana harganya normal 2,5 juta. Ini cukup 850.000 saja kalau nanti teman-teman daftar dan memasukkan kode referral ya, baik itu punya tim dari Mediatama atau sales Mediatama, teman-teman cukup membayar 750.000 saja dan nanti pelatihannya secara mandiri ya melalui platform e-learningnya Mediatama. Dan juga nanti teman-teman tinggal uji kompetensi di tanggal 4 Oktober seperti itu. Ini sangat banyak sekali ya peminatnya, teman-teman silakan bisa dimanfaatkan program subsidi ini. Lalu kalau teman-teman semuanya sudah punya ahli K3 umum, bisa lagi lanjut ke auditor SMK3 nih. Kita akan laksanakan secara online training dan di tanggal 23 September kita akan jalan. Kemudian buat teman-teman semua yang bekerja di industri bisa ikut juga ahli K3 Muda Lingkungan Kerja ya. Nanti teman-teman juga akan bisa melakukan pengukuran ya terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi ya, psikologi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan juga untuk sertifikat hygiene industri muda dari BNSP atau HIMU ya. Lalu SKP dan juga lisensinya dari Kemnaker RI. Kalau misalkan teman-teman bekerja di kelistrikan, bisa ikut teknisi K3 listrik, kita laksanakan secara blended training, dan ini minimal pendidikannya adalah SMK. Tapi kalau teman-teman yang D3, bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, kalau yang ahli K3 listrik ini full tatap muka, teman-teman. Kita laksanakan di bulan Oktober kalau yang ahli K3 listrik. Lanjut lagi untuk yang ahli muda K3 konstruksi bisa ikut di tanggal 23 secara online. Tapi kalau teman-teman sudah punya nih yang ahli muda, lanjut lagi ke ahli madya. Syaratnya adalah kalau yang madya sudah pernah ahli muda K3 konstruksi dulu ya, baru bisa lanjut ke madya. Dan ini untuk persyaratannya adalah lisensi ahli muda K3-nya wajib aktif. Kalau sudah expire harus diaktifkan dulu baru bisa ikut ya ahli madya, teman-teman. Kemudian kalau misalkan bapak-bapak yang mengawasi perancah nih ya bisa mengikuti supervisor perancah, atau buat yang memasang dan membongkar perancah bisa ikut yang teknisi K3 perancah. Dua-duanya kita lakukan secara blended training. Jadi nanti akan ada prakteknya juga ya bagaimana cara memasang dan membongkar perancah. Lalu kalau teman-teman masuk ke dalam tim tanggap darurat bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Nah, di sini kita akan memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire
blanket ya. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Kalau misalkan teman-teman sudah punya yang kelas D, boleh juga lanjut ke yang regu penanggulangan kebakaran kelas C. Dan ini secara offline training teman-teman ya, atau tatap muka. Nanti memadamkan api menggunakan hidran dan juga SCBA. Lalu kalau misalkan teman-teman ingin ikut petugas P3K juga ada nih. Kalau dulu blended training, kalau sekarang full tatap muka teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktek bagaimana cara membidai, kemudian bagaimana cara RDCP yang baik dan juga benar. Di sini kita akan belajar sama-sama di P3K ya teman-teman. Lalu kalau misalkan teman-teman bekerja di ketinggian, ya, bapak-bapak bekerja di ketinggian nih, mengikut untuk akses pekerjaannya menggunakan akses platform perancah. Nah, itu bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau teman-teman atau bapak-bapak yang bergelantungan di atas tali, ikutnya yang TKPK tingkat 1. Kita akan laksanakan secara blended training teman-teman ya, ini dua-duanya. Kemudian kalau di perusahaannya kita punya forklift, nah pastikan untuk CEO-nya itu adalah aktif ya. Kalau misalkan tidak aktif atau misalkan belum punya, silakan bisa teman-teman mengikuti operator forklift kelas 2 teman-teman. Kita laksanakan secara online training. Nanti prakteknya teman-teman di perusahaannya masing-masing. Kalau nggak punya forklift gimana? Kalau nggak punya forklift bisa sewa ya di tempat penyewaan yang ada di sekitar perusahaan teman-teman semuanya seperti itu. Lalu kalau misalkan bekerja di rumah sakit bisa ikut yang K3 rumah sakit, Kemnaker RI, dan kalau misalkan teman-teman ingin ambil yang BNSP juga ada nih paramedis K3 muda dari BNSP. Kita laksanakan secara full online. Kemudian kalau kita bekerja di ruang terbatas, bisa ikut teknisi K3 ruang terbatas. Kita laksanakan secara blended training. Nanti teman-teman akan praktek juga bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas di bulan Oktober ya teman-teman semuanya. Lalu kalau misalkan ingin bekerja di sektor migas, nah ini ada operasi atau operator K3 migas untuk sertifikasinya dari BNSP dan ini minimal pendidikannya SMA atau SMK. Tapi kalau teman-teman pendidikannya D3 bisa langsung ambil yang pengawas ya, pengawas K3 migas. Ini sama-sama dilakukan secara online training ya, teman-teman. Kemudian ini juga penting nih untuk seorang HSE bisa menginvestigasi suatu kejadian ya. Nah, teman-teman juga bisa nih ikut yang petugas investigasi insiden. Dan ini sertifikasi BNSP, teman-teman. Dilaksanakan secara full online training. Ini adalah ATK yang nanti akan teman-teman dapatkan disesuaikan dengan pelatihannya. Kalau misalkan online nanti akan kita kirim langsung ya ke alamat tujuan sampai depan rumah ya. Kalau misalkan offline kita langsung berikan pada saat pelatihan. Lalu kalau teman-teman semuanya ketinggalan webinar-webinar kolega, tapi tetap ingin mendapatkan sertifikat, atau misalkan ada teman kita nih, wah saya ketinggalan nih mengikuti webinar yang hari ini ya terkait dengan pertambangan, tapi pengen saya dapat sertifikatnya. Nah, teman kita bisa sarankan untuk belajar atau untuk bisa akses video pembelajarannya di website Mediatama Learning Academy atau Milea ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi saja websitenya milea.app. Nah, nanti bisa langsung sortir berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, ini adalah nanti untuk video-video terbaru ya yang ada di e-learningnya Mediatama seperti itu. Dan nanti teman-teman tetap bisa mendapatkan sertifikat dan juga menariknya bisa download modul teman-teman. Ya, di sini ada modul. Nah, nanti bisa di-download seperti itu. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin bekerja atau sedang mencari pekerjaan bisa buka mediatama.co.id. Di sini ada menu karir ya, silakan bisa lamar saja. Ada ratusan lowongan pekerjaan baru setiap harinya. Kemudian kalau untuk teman-teman yang belum punya CV, bisa juga nih buat CV secara online gratis ya teman-teman. Silakan bisa pilih template dan isi seluruh biodatanya. Nanti teman-teman bisa langsung download CV-nya. Ya, kalau misalkan teman-teman mau buat banyak juga boleh ya. Nanti silakan bisa disesuaikan saja sesuai dengan template yang diinginkan. Nah, ini ada juga nih untuk bisa kita mendapatkan uang saku ya. Teman-teman bisa langsung join aja ke reseller Mediatama. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar nih. Atau di dalam aplikasi Mika itu ada yang namanya referral. Nah, sistem referral ini bisa digunakan. Kalau misalkan ada teman kita yang ingin daftar pelatihan di Mediatama, bisa referensikan saja atau berikan kode referral kita. Nanti kita mendapatkan 5% dari total pelatihannya. Seperti itu. Bagaimana cara penggunaan kode referral dan bagaimana cara penarikan uangnya? Silakan bisa simak video berikut ini.
tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, nah itu tadi ya cara untuk bisa menggunakan kode referralnya. Silakan teman-teman bisa gunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan uang saku tambahan. Kemudian lanjut lagi, kalau misalkan teman-teman semuanya ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar atau WhatsApp tim kami, ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Dan follow juga akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, YouTube-nya Kak Deni. Jangan lupa di-subscribe dan follow akun TikTok-nya Kak Deni. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin kerjasama, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga untuk teman-teman instruktur nih atau pembicara yang sering mengisi materi ya, boleh juga untuk join ya atau request atau misalkan mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar kolega, bisa hubungi nomor saya, ini nomor saya WhatsApp-nya, nanti saya akan bantu terkait dengan penjadwalan untuk bisa mengisi di webinar kolega seperti itu. Oke, nah absensi akan saya berikan ya teman-teman semuanya di kolom chat. Saya ditunggu sebentar, saya coba share dulu untuk linknya supaya teman-teman bisa langsung mengisi absensi. Nah, untuk absensi silahkan bisa diisi sebelum webinar selesai. Karena kalau sudah selesai maka absensi otomatis tertutup ya. Silahkan bisa diisi terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini ada dari Pak Syafruzal nih, Pak Mustafa. Terkait CSMS pertambangan, apakah bisa kita gunakan CSMS yang evidence dari pertambangan lainnya, misalkan oil and gas, karena untuk CSMS pertambangan kami belum pengalaman di CSMS pertambangannya. Silakan Pak Mustafa. Ya, baik. Terima kasih, Mas Arif. Pak Safruzal, izin menjawab, Pak, bahwasannya ada beberapa yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai, Pak. Karena kalau di oil and gas kan refernya lebih ke SMK 3-nya ya, Pak. Kalau yang di pertambangan SMKP. Ada beberapa item, contoh yang mungkin kebijakan itu masih bisa, tetapi harus juga disesuaikan, Pak. Tetapi kalau yang item-item lain, ada beberapa yang in case ada yang khusus seperti itu, Pak Zafruzal. Jadi tidak 100% bisa Bapak gunakan evidennya. Ya, tidak bisa 100% digunakan. Sama halnya dengan Bapak mungkin pernah main di konstruksi, terus mau masuk ke oil and gas, juga tidak. Karena memang beda beda ini ya Pak, beda apa namanya, beda pengawasan ya, kan ada Dirjen Minerba, ada Dirjen Oil and Gasnya tersendiri, jadi tidak sama. Jadi kalau oil and gas lebih banyak ke sistem SMK 3-nya, tetapi kalau yang di pertambangan pakainya SMKP, Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Safruzal untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Junaidi terkait dengan untuk pertambangan selain konsen di kesehatan dan keselamatan kerja, juga konsen di lingkungan. Pertanyaannya, apakah pertambangan juga ikut dalam penilaian proper, Pak? Ikut, Pak. Jadi kalau pertambangan, apalagi eh, mining ya, kalau mining ini sekarang lebih banyak dikonsenkan untuk perbaikan ke lingkungan. Nah, contohnya di fase reklamasi tadi, jadi tetap ikut proper. Ada beberapa perusahaan, saya mohon maaf tidak sebut saja, tetapi contohnya ada beberapa perusahaan yang sudah konsen banget dengan apa namanya, reklamasi ya, dan ikut proper. Ada juga yang ya salah satu
operator mining yang terkenal di Indonesia juga sudah berproses bahwasanya air limpasan limbahnya dari pertambangan itu juga sudah bersih dan di sana bahkan sampai ready untuk dikonsumsi kembali. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Nah, ini nyambung Pak tadi terkait dengan reklamasi dari Pak Bambang Suntoro bertanya jaminan reklamasi itu berupa apa, Pak? Iya, biasanya ada dokumen tertulis, Pak. Jadi dokumen yang disahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, sama dari ESDM selaku pelaksana. Di sana ada dokumen di awal kalau kita ya hampir sama dengan UKL UPL lah, Pak ya, atau lebih ke searah pengelolaan lingkungannya. Jadi mau seperti apa itu eh, yang bisa dipakai dalam jaminannya. Dari bentuknya jaminan itu ya nantinya di akhirnya adalah CSR. Kalau di beberapa yang sudah melakukan reklamasi, contohnya ada beberapa perusahaan itu eh, tanaman terakhirnya dipakai karet. Jadi sehingga nanti karet ini juga dimanfaatkan ke masyarakat atau kayu kayu keras yang lain seperti itu, seperti akasia dan sebagainya itu tanaman-tanaman terakhirnya. Ada juga tanaman buah, Pak, untuk nursery-nya, untuk proses reklamasinya. Mungkin seperti itu, Pak Oke, Arif. baik. Seperti itu ya, Pak Bambang. Lanjut lagi ke Pak Rizal Pahlevi. Apakah terkait dengan sedimentasi, adakah kontrol khusus atau metode kontrol terkait kolam sedimen, contohnya agar tidak terjadi jebol sehingga menyebabkan bencana untuk lingkungan sekitar? Silakan Pak Mustafa. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya untuk pencegahan kolam sedimentasi ada beberapa pemasangan, mulai dari gabion, terus biasanya ada pemasangan struktur penahan, dinding penahan tanah, selain tanggul, terus ada gabion ya. Gabion itu kayak keranjang kawat gitu yang diisi dengan bebatuan. Itu juga prosesnya untuk penanggulangan jebolnya dari kolam sedimentasi, Pak Reza. Jadi tidak ada beberapa teknik lah yang terus ada dam kontrolnya. Jadi tidak sampai membuat kolam sedimentasi ini jebol seperti itu dan katakanlah menyebabkan bencana atau banjir ya dari jebolnya kolam sedimentasi. Mungkin itu jawaban saya, Pak Arif. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya cek di kolom chat ini banyak yang absensinya muter-muter ya. Nah, mohon ditunggu ya teman-teman semuanya, jangan dulu keluar dari Zoom ini ya. Nanti saya akan bantu, tim akan bantu cek terlebih dahulu. Nanti akan saya informasikan di kolom chat kalau misalkan absensinya sudah bisa ya. Nanti akan diinformasikan kembali. Kita lanjut dulu ke kolom Q&A, teman-teman tetap stay di sini. Lanjut lagi, Pak Mustafa dari Pak Tiar Agung. Jika terjadi insiden fatality atau menyebabkan kematian di pertambangan nih Pak ya, apa yang harus dilakukan Pak sebagai HSE mungkin ya? Ya, kalau sebagai HSE, kalau dalam proses di mining, apalagi bukan hanya di mining ya, kalau terkait fatality, ya kita kan itu sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita wajib mengikuti proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib. Jadi biasanya sudah otomatisasi kalau sudah masuk ke fatality ada dari tim baik dari tim pengawas inspektur tambang maupun dari kepolisian yang akan ikut turun investigasi. Nah, kalau kita sebagai HSE ya mungkin hanya mempersiapkan bukti-bukti saja yang diperlukan. Jadi kalau kita belum tersertifikasi investigator, investigator juga saya rasa tidak bisa mengikuti investigasi. Jadi hanya sebatas supporting system saja. Itu Pak Arif. Oke, baik seperti itu ya Pak Tiar Agung. Lanjut lagi, kalau untuk nih dari Pak Bambang nih dari Pak Bambang, bolehkah dump truk tambang bermuatan batu bara melewati jalan raya atau jalan masyarakat umum nih Pak? Padahal ada jalan hauling yang tersedia. Iya, secara aturan kalau eh, ini memang tidak boleh ya, Pak. Jadi tidak boleh. Contohnya kalau yang ada kan yang mungkin sering kita lihat itu kalau di Kalimantan itu lepatnya di Samarinda, it- masuk ke daerah Samarinda itu di sekitaran punyanya KPC. Ya, mohon maaf kalau saya sebut merek punyanya KPC itu crossing dengan jalan umum.
Nah, di sana sudah ada standby selain flagman untuk mengatur lalu lintas juga ada lampu merahnya, Pak. Tetapi kalau yang mungkin Bapak maksud prosesnya adalah seperti hilirisasi, katakanlah dari pelabuhan ke area pabriknya yang melewati jalan umum, kalau di Jawa Timur atau di Jawa juga ada beberapa. Nah, ini terkait izin angkutannya ya masih ada beberapa yang mengizinkan, ada yang tidak sih Pak. Tetapi ya terkadang lebih banyak di pengaturan-pengaturan secara lalu lintas ya. Tetapi kalau secara yang tadi Bapak tanyakan di hauling, saya rasa beberapa uh, kontraktor tambang yang resmi sudah mempunyai jalan khusus. Dan kalaupun dia menggunakan jalan umum, biasanya ada izin-izin tertentu. Nah, kalau izin-izin tertentu ya pastinya ke pihak yang berwajib atau yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Saya tidak bisa masuk ke ranah terlalu dalam karena biasanya juga memang ada izin-izin khusus yang diberikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Seperti itu Pak Bambang untuk jawabannya. Nah, kalau teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Mustafa. Silahkan teman-teman bisa klik raise hand terlebih dahulu sambil kita melanjutkan dulu di kolom Q&A. Dari Pak Rengga, bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Oh, ini sama dia kita tadi ya. Oke. Prosedur keselamatan yang harus diikuti saat menyimpan bahan peledak di gudang pertambangan nih Pak. Nah, bagaimana Pak? Ataukah sama dengan penyimpanan-penyimpanan di sektor lainnya atau berbeda sedikit ya Pak? Silakan Pak Mustafa. Iya, kait handak ya, gudang handak ini hampir sama baik ya yang menggunakan penggunaan bahan peledak ini kan ya sektor pertambangan minerba maupun oil and gas itu juga sama. Jadi kalau punya bahan peledak atau biasanya ada gudang handaknya. Kalau perizinannya selain dari ke KLHK juga ke kepolisian ya atau pihak-pihak yang berwajib yang lain. Jadi punya izin, nanti ada proteksinya. Jadi tidak sembarangan eh, menyimpan saja. Tetapi kalau di dan nanti ada proses penjagaan dari pihak aparat seperti itu, Pak Arif. Jadi kalau perbedaannya saya rasa tidak ada perbedaan karena kebetulan beberapa waktu lalu saya juga di logistik ya yang ngurusin terkait handak ini juga. Namun kalau di kami waktu itu kami sewa di areanya Makobrimob. Jadi di area Makobrimob yang untuk nyimpan itu. Jadi hanya pada saat proses transfernya saja kita dikawal seperti itu. Jadi lebih amannya seperti itu. Tetapi kalau di mining mungkin ada beberapa yang jauh dari eh, tempat eh, aparat. Ini biasanya juga ada gundang handak sendiri. Terus ada semacam biasanya juga nggak besar ya 2 kali 4 meter gitu. Ada semacam kayak struktur penahannya macam-macam ya. Ada yang menggunakan kayak gabion dan sebagainya. Nanti terus ada selain proteksi dari apa namanya bunkernya, nanti di luar juga seperti itu. Hampir sama kayak gudang peluru lah seperti itu. Jadi ada kayak tanggul gitu sampai ke level atas, nanti baru bisa digunakan dan ada izin-izinnya. Prosesnya kurang lebih pengurusan izin ini sekitar memakan waktu sekitar 3 sampai 6 bulanan. Itu kalau lancar ya, karena persyaratan semuanya dipenuhi. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Andra untuk jawabannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab langsung. Silahkan yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Di sini sudah ada atas nama Tri Yurdan Wulanda. Silahkan bisa di unmute terlebih dahulu. Pertanyaannya boleh? Oke. Oke, sambil menunggu lagi yang lainnya, kita lanjut dulu ke sesi Q&A ya. Buat teman-teman yang mau klik raise hand, silahkan bisa diklik raise hand sekali saja. Oke, ada nih Pak Fahrul, silakan Pak Muhammad Fahrul bisa di unmute terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan mengenai hauling Pak.
kegiatan hauling itu ada aturan, kalaupun ada aturan misalnya Pak untuk kegiatan hauling itu kan biasanya di malam hari untuk hilirisasi dari dump truck ini Pak. Jadi kalau kalau ada aturan mohon minta bantu Pak untuk apa aturan resminya gitu dari SDMK atau dari yang lain. Baik, haruskah hauling itu memang dilakukan malam hari gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak. Kalau terkait pengaturan holding ini sampai saat ini saya rasa masih di internal perusahaan ya, Pak. Jadi ada memang standar-standar teknis. Kalau peraturan secara dari Kementerian ESDM saya belum menemukan. Tetapi secara eh, istilahnya dari internal perusahaan atau secara desain engineering itu ya ada batas kecepatan ya. Pastinya dari batas kecepatan ada yang maksimal 20 kilometer per jam itu untuk area jembatan kalau ada jembatannya. Terus lebarnya juga biasanya eh, sudah 2 kali lebar pada jalan umumnya atau 2 kali lebar dari kendaraan itu. Terus biasanya kalau aturan kemiringan itu antara maksimalnya 10%. Jadi antara 8 sampai 10%. Seperti itu sih. Sementara yang saya tahu seperti itu. Jadi belum ada aturan yang baku terkait eh, jalan hauling ya Pak. Karena itu kan sudah termasuk jalan perusahaan. Jadi eh, tidak bisa peraturan jalan umum karena memang ada perlakuan khusus seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau sesuai standar rambu-rambunya, ya saya rasa adalah mengikuti peraturan yang ada terkait rambu-rambu standar yang ada, tapi yang dipastikan adalah jalan hauling itu biasanya memiliki tanggul karena biasanya kanan kirinya sudah berupa galian. Jadi ada tanggul, terus lebarnya 2 kali dari lebar kendaraan untuk satu jalurnya ya, dan biasanya ada 2 jalur seperti itu sih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak, untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Eko Agustinus nih, Pak. Letak perbedaan SMKP dan SMK 3 ini di mana ya, Pak? Silakan, Mustafa. Ya, baik. Kalau perbedaan SMK 3 itu kan ada 160 berapa ya? Saya kok lupa. 160 sekian klausul ya. Tetapi kalau SMKP nggak sampai sana, Pak. Cuman dia lebih banyak ke konsen ke arah eh, proses safety-nya. Jadi kalau teman-teman nggak usah kaget kalau di tambang sama di oil and gas itu pasti akan mengandalkan namanya proses safety. Nah, nanti ada safety integrity levelnya, keandalannya dan sebagainya diukur ulang dikaji setiap biasanya 1 tahun sekali. Jadi kalau perbedaannya yang signifikan lebih ke arah sistemnya ya, sistem manajemennya. Jadi sistem manajemennya kalau di SMK 3 kan ya sekarang sudah ke arah ISO 45001 ya referensinya SMK 3. Ya, jadi hampir-hampir sama, cuman ada sedikit saja. Tetapi ya mohon maaf tidak terus bisa bahwasanya kadang ya ini masih mohon maaf kalau saya katakan ekosektoral dalam arti perusahaan biasanya memakai ya yang sudah saya pakai ini yang sudah saya di referensinya. Karena juga payungnya masih beda ya Pak payung pengawasannya. Jadi kalau SMK 3 kan lebih ke Kemenaker. Kemenaker juga akan masuk ke mining, tetapi dia hanya pada case-case tertentu. Tidak bisa dia terus Kemenaker datang. Kamu sudah menerapkan SMK 3 PP50 enggak? Enggak bisa karena sudah ada Kementerian ESDM yang mempunyai SMKP. Seperti itu. Jadi SMKP ini juga antara eh, Dirjen Minerba dengan Dirjen Migas juga beda seperti itu. Sama-sama ada SMKP-nya, tetapi beda. Ya, Oke, kalau detailnya eh, ya saya nggak bisa share di sini ya karena memang kita bahasnya secara umum saja. Baik, terima kasih Mas Arif. oke, baik. Seperti itu ya, Pak, untuk jawabannya. Lanjut lagi. Pak Sarwo Edi Wibowo, silakan bisa di-unmute atau Pak. Oke, silakan.
Oke, ya, selamat siang Pak. Siang, Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak waktunya. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai tiga pertambangan. Yang pertama itu yang saya tanyakan Pak, kalau kita sekarang sudah memiliki tiga pengawas oil and gas, apakah bisa nih kita nyebrang nih ke pertambangan? Itu yang terus yang kedua untuk mengenai eh, sertifikasi tambahan nih kayak first aid ataupun apa namanya yang dari pemadam kebakaran itu apakah bisa sama tuh Pak untuk pemakaiannya ketika di pertambangan dan di gas apakah bisa sama untuk pemakaian sertifikasi tersebut? Ini itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Sarwo. Terima kasih, Pak Sarwo Edi Wibowo. Kalau Bapak hanya punya katakanlah sertifikasi dari K3 Migas, saya jawab dengan jujur bahwasanya belum bisa, Pak. Jadi Bapak harus ambil POP dulu. POP ya, pengawas operasional pertama atau nanti naik level ke POM. Kalau POU itu sudah levelnya KTT. Jadi Bapak kalau di K3 mentongnya paling di Madya saja. Jadi Bapak harus sertifikasi ulang, Pak. Tidak bisa karena dirjennya beda. Jadi seperti yang saya sampaikan antara dirjen minerba dengan dirjen migas itu beda. Jadi kalau di K3 migas mungkin ya Bapak pakainya yang dari BNSP atau dari BPSDM migas seperti itu. Tapi kalau yang di POP ini saya rasa dari BNSP ada beberapa PJK3 sudah menyediakan K3 pertambangan, tetapi POP ini harus ngikutin prosesnya lewat nanti dari Dirjen Minerba, Pak. Jadi memang langsung dites dari Dirjen Minerba. Mulai mungkin pembekalannya dari apa namanya dari PJK3 ya, tetapi sama halnya dengan Kemenaker. Ya, kalau di K3 Migas BNSP kan ya dari LSP-nya. Ya, ada beberapa yang sudah dari LSP-nya, tetapi nanti ada juga data Bapak masuk. Kalau nanti levelnya sudah masuk ke auditor SMKP juga sama. Jadi kalau auditor SMKP baru masuk ke Dirjen Minerba. Kalau yang ini dari LSP-nya saja. Mungkin itu Pak Sarwo. Jadi tidak bisa Bapak langsung nyebrang. Jadi Bapak harus sertifikasi dulu Pak kalau mau bergeser ke mining. Ya jujur saja saya juga sudah sangat lama tidak di mining. Jadi lisensi saya juga sudah tidak aktif di mining. Jadi memang kalau nanti ada niatan geser lagi ya ke mining ya saya harus perpanjang lagi harus memperpanjang lisensi. Tetapi kalau di oil and gas ada beberapa yang sudah saya panjang. Terkait sertifikasi first aid dan kebakaran sama Pak masih dipakai. Jadi tidak usah khawatir hanya yang POP saja yang membedakan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik seperti itu ya Pak Sarwo untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Wawan Kurniawan. Silakan bisa di-unmute atau Pak Ubaidillah. Siapa yang duluan nih, Pak Ubaidillah atau Pak Wawan Kurniawan? Silakan bisa di-unmute. Oke, silakan Pak Ubaidillah. Pertanyaannya. Siang Pak, izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, bertanya Pak, bagaimana dalam produksi dan pertambangan apakah ada Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya ya Pak, putus-putus. Nah, ya, suara ya Pak. boleh diulang Pak, kembali? ya, siap. Izin bertanya Pak, bagaimana perbedaan pengawasan K3 konstruksi dan K3 pertambangan Pak? Apakah hampir semua apakah ada yang samaan atau tidak Pak? Mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah. Ya, tentunya jauh berbeda ya Pak kalau terkait K3 konstruksi dan K3 pertambangan. Kalau K3 konstruksi mungkin Bapak lebih banyak ke beberapa item pekerjaan ya. Jadi kalau konstruksi itu kan bangun pabriknya. Nah, kalau konstruksi ya bangun pabriknya. Tapi kalau di pertambangan yang konsen dikawasi ya proses-proses pekerjaan dari tadi Pak eh, penggalian
Pertama mungkin survei lokasi, set preparation dulu itu mulai dari pengupasan tanah dulu. Jadi aktivitasnya lebih banyak pakai alat berat, Pak. Alat berat dalam arti alat berat yang ekskavator, dozer dan sebagainya, vibro itu untuk proses pertama. Terus nanti ada proses drilling itu untuk pemasangan bahan peledak. Jadi sebelum proses digging ya, belum proses pengerukan itu ada proses drilling dulu. Jadi mengecek kadar mineralnya, jadi kadar mineral atau kadar batu baranya seperti apa, atau kadar yang lain. Ya, kalau ditambang gold atau timah juga sama, dicek dulu, nanti baru diledakkan. Setelah diledakkan baru digali. Nah, kalau sudah proses penggalian, ini aktivitasnya berubah. Jadi aktivitasnya lebih banyak ke human machine interface. Jadi interface antara manusia dengan mesinnya. Contohnya ya pada saat loading, harus unloading. Terus kalau yang beberapa kemarin sempat viral videonya, supir dump truck bertengkar dengan apa namanya sensor ya, jadi dengan sensor mobil dump trucknya, dan sempat rame juga. Sebenarnya itu bukan bertengkar ya, tetapi memang sudah diotomatisasi. Jadi sudah ada otomatis bahwasanya kalau dia peringatan melebihi kecepatan, karena terkadang ada beberapa supir ini yang mengejar retase, jadi luput dari pengawasan tim safety patrol. Jadi mereka kadang juga kecepatannya lebih tinggi. Jadi katakanlah bisa jalan 40 sampai 50 atau 60 seperti itu. Dan bahkan kondisinya adalah mereka membawa material yang sangat berat. Ya, makanya ada beberapa yang sudah dipasang sensor seperti itu untuk menjaga, bahkan kalau dia posisi sampai nguap itu sudah ada deteksi sampai dikatakan dia fatigue seperti itu. Jadi sangat jauh berbeda ya Pak antara K3 konstruksi dengan tambang. Tetapi di tambang pun juga ada pekerjaan konstruksi, dalam arti konstruksi pembangunan di awal, fasilitas-fasilitas pendukung bengkel. Namun ya dia juga bakalan refer ke aturan konstruksi ya, K3 konstruksi, tapi dikomparasi atau dikombin dengan peraturan K3 di internal perusahaannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ubaidillah untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Wawan. Apakah sudah standby Pak Wawan? Bisa di-unmute, Pak Wawan? Oke. Lanjut lagi kita ke kolom Q&A. Dari, oh ini Pak Wawan ada sih di sini nih. Terkait terjadi perkelahian. Oh ini ya. Oh, kita skip deh. Lanjut lagi nih di Pak Farid ya. Ini menarik nih. Untuk langkah awal menjadi seorang HSE di bidang pertambangan nih Pak, lisensi pendukung apa saja yang harus kita bekali untuk menjadi seorang HSE pertambangan? Ya, baik. Untuk berkarir awal seperti tadi yang saya jawab ke Pak Sarwo ya, bahwasanya kita harus ngambil dulu lisensi K3 pertambangan atau POP. Nah, nanti ini sementara ini masih BNSP ya yang mengeluarkan, tidak ada badan yang lain yang mengeluarkan. Jadi kalau dulu memang dari ESDM Dirjen Minerba, tetapi sekarang sudah dari BNSP sudah ada dan sudah bekerja sama dengan Dirjen Minerba. Jadi bisa pakai lisensi BNSP. Ambil dulu POP-nya, Mas. Jadi ambil POP, setelah itu ya didukung dengan sertifikat yang lain. Tapi terkadang ada juga beberapa perusahaan mining yang masih membuka kemungkinan, Mas Arif, untuk ahli K3 umum Kemenaker. Ahli K3 umum Kemenaker nantinya mereka akan menjadi di punya ahli POP-nya atau pengawas operasional pertamanya dari internal perusahaan tersebut. Ya, saya contohkan di sini ada beberapa perusahaan tambang yang sudah punya LSP. Jadi dia punya lisensi untuk mengeluarkan LSP-nya. Jadi mengeluarkan sertifikat BNSP sendiri. Jadi sudah dilengkapi dengan training center seperti itu di beberapa perusahaan mining seperti itu. Tetapi kalau belum ya belum punya, kalau ada persyaratan pertamanya ya harus ikutin training POP dulu, baru
dukung dengan sertifikasi-sertifikasi lain, contohnya ya tadi pemadam kebakaran kelas D, C, terus first aider, ya, P3K, insiden investigasi itu juga akan mendukung sekali nilai tambah atau nilai jual kita di perusahaan seperti itu. Kalau mau bergerak di mining ya pertama ambil POP, syukur-syukur sudah punya sertifikat pendukung yang lain ya ngambil POP aja nanti tinggal dilampirkan yang lain. Mungkin itu jawaban saya Mas Arif. Oke, nah ini lanjut mirip juga pertanyaannya nyambung ya dari Pak Firman. Katanya untuk ikut POP itu sekarang persyaratannya harus berpengalaman minimal 1 tahun dulu nih Pak. Nah ini 1 tahun di bidang pertambangan atau 1 tahun bekerja, bekerja di mana aja deh? Silakan Pak Mustafa. Iya, kalau setahu saya bahwasanya dari PJK 3 itu atau dari training center hanya mempersyaratkan berpengalaman kerja saja, tidak di mining ya Pak. Kalau harus di mining tidak semua orang bisa ngikutin karena POP ya, kalau POM mungkin beda. Jadi kalau POP saya rasa hanya pengalaman bekerja saja, tetapi mungkin lebih tepatnya ya pekerjaan di yang terkait dengan K3 ya. Syukur-syukur Bapak kalau sudah di K3 baru ngambil ke POP karena ya sebenarnya undang-undang itu kan peraturan K3 itu di mana saja itu sama. Cuman implementasinya ada yang lebih khusus saja kalau kayak gitu. Antara yang membedakan adalah contohnya gini, aturan yang umum aja lah. Aturan Undang-Undang Nomor 170 itu kan pasti dilaksanakan di semua lini lingkup pekerjaan. Terus PP Permenaker 8 tahun 2020 tentang eh, pesawat angkat-angkut atau Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu kan jadi referensi yang baku dan umum keseluruhan diterapkan di segala sektor seperti itu, Mas Arif. Oke, baik seperti itu ya Pak Firman untuk jawabannya. Lanjut lagi Pak Timothy Erik, silakan bisa di-unmute Pak Timothy. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya seseorang punya pengalaman di geothermal, dia ingin coba nge-apply ke tambang, apa harus ikut POP lagi, Pak? Oke, Pak. Iya, baik Pak Timothy. Iya Pak, jadi kalau Bapak di geothermal ini kan mungkin yang dipakai sertifikasinya ya hampir sama dengan K3 Migas ya, karena eh, source-nya adalah energi yang beda dengan yang ada di mining. Jadi Bapak tidak bisa, setahu saya memang tidak bisa, terkecuali memang ada jalan khusus ya, ada jalan khusus atau yang mereferensikan. Tetapi kalau pada umumnya belum bisa. Bapak memang harus ambil POP dulu. Setahu saya, sepemahaman saya wajibnya adalah POP, Pak. Jadi Bapak punya POP baru bisa masuk ke mining. Entah itu nanti mau di kontraktornya atau langsung ya subkontraktor atau kontraktor pemilik tambangnya karena ada beberapa kontraktor yang memang bergerak itu di awal mempersyaratkan ini. Sedikit saya sampaikan saja jangankan di sektor kontraktornya di miningnya di proses pemurnian atau smelternya juga kita ditanyakan POP Pak ya ditanyakan POP. Jadi ada beberapa teman yang sempat sudah proses interview, beliau karena sudah lama di oil and gas dan sebagainya, jadi tidak punya POP dan memang belum pernah ke sektor mining yang khusus, jadi miningnya hanya sebatas fase konstruksinya waktu itu. Beliau sempat dipanggil interview, tetapi yang ditanyakan ya terakhirnya adalah sertifikasi POP-nya. Mungkin itu Pak Timothy, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy. Oke, lanjut lagi. Dari kolom Q&A. Nah ini, dari Pak Widi Antoro. Terkait dengan pelanggaran nih Pak. Sebagai petugas K3, apa yang bisa kita lakukan jika peraturan dilanggar oleh Sang Maha Kuasa atau pemangku kekuasaan nih Pak di perusahaan? Bagaimana Pak? Iya, kalau eh, terkait pelanggaran peraturan, ya mungkin maksimalnya yang kita bisa sampaikan adalah ke naik ke level yang berwenang dalam arti di sini government pemerintah. Ya khususnya kalau di katakanlah konstruksi ya berarti
Kita hanya bisa di sektor konstruksi atau ke Kemenakernya juga bisa. Tetapi kalau di mining biasanya ada perlakuan khusus ya, lebih ke Dirjen ESDM, eh, Kementerian ESDM Dirjen Minerbanya. Kalau di mining Minerba, kalau di oil and gas bisa juga ke Kemenaker seperti itu. Ya, saya belum tahu kenapa kok masih ada gap yang lumayan jauh antara Kemenaker dengan eh, Minerba ya, dengan ESDM Minerba. Tetapi kalau yang ESDM Dirjen Migas itu sudah sudah erat lah dengan Kemenaker. Biasanya mereka juga apa namanya aware dan comply, jadi juga tetap menerapkan eh, B2K3 ya kalau di Kemenaker, kalau di oil and gas seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Widiantoro untuk jawabannya. Lanjut lagi. Nah, ini dari Ibu Fani terkait dengan di perusahaan tambang, apakah diwajibkan MCU? Karena ada beberapa perusahaan tambang itu nggak ada MCU-nya, Pak. Nah, ini gimana? Apakah memang perusahaan itu yang melanggar atau memang sebenarnya orang dalam nih nggak pakai MCU? Silakan, Pak. Iya, terkait kebijakan MCU, hampir semua keseluruhan, baik di mining maupun mining minerba maupun miningnya migas, itu diberlakukan wajib ya. Dan ada memang beberapa kontraktor, ya mohon maaf, izin pengelolaan tambang ini kan yang ya mungkin baru-baru ini sempat kita ramai, tapi ada beberapa kontraktor yang memang statusnya eh, dia ya balik lagi ke harga ya, harga proyeknya Bu. Jadi nggak bisa kita paksakan. Ya itu sebenarnya bentuk pelanggaran sih, bentuk pelanggaran perusahaan yang tidak memakai apa namanya program MCU, dan harusnya memang sudah terlaksana gitu loh. Jadi kalau saya rasa kalau tidak dilakukan MCU ya itu pelanggaran dari perusahaannya. Nah, tahu kadang ya dalam arti perusahaan ini kadang kan mereka juga MPS ya, manpower supply. Jadi ditanggung jawabkan, dan seperti yang tadi dikatakan Mas Arief, ada oknum-oknum orang dalam yang membackup dan main di sana ya ada. Karena tidak semua fasilitas tambang itu seperti yang zaman dulu. Jadi kalau beberapa ada yang beberapa ya mohon maaf saja, saya tidak bisa sebut namanya, tetapi saya open aja. Ini memang nambang batu bara, memang ada izinnya, tetapi fasilitasnya ya jauh dengan tambang-tambang yang sudah besar. Kalau yang tambang-tambang yang kecil, skopnya kecil juga jauh dengan yang besar. Dan ada beberapa perusahaan yang dari negeri seberang yang menjadi operate di sana seperti itu. Jadi ya kalau saat ini masih belum semuanya lah. Tetapi kalau katakanlah kita ngomong di perusahaan-perusahaan mining yang sudah besar, ya mulai tadi dari kontrol awal kita harus lakukan MCU. Bahkan sedikit cerita aja bahwasanya ini based on experience saya masuk di salah satu mining kemarin di project konstruksinya mining. Proses review MCU saya itu bisa 1,5 bulan. Karena memang ada dokter site yang melakukan review. Setelah kita submit ya, itu barang pasti kan kita setelah MCU itu kita ada review dengan dokter pelaksana MCU-nya atau dokter kliniknya. Setelah itu ada beberapa rekomendasi yang harus kita lakukan katakanlah. Nah setelah itu kita submit, itu nunggu 1,5 bulan. Karena prosesnya dokter review setnya itu melakukan review, setelah itu naik ke dokter yang ada di eh, areanya. Jadi dalam arti kalau area Indonesia, karena beberapa perusahaan yang memang terafiliasi dengan PMA, dari Indonesianya masuk lagi ke level internasionalnya. Berarti 3 dokter yang review itu waktunya paling cepat 1,5 bulan. Ini jujur aja. Padahal saya tidak masuk ke area miningnya, tetapi masuk ke sektor konstruksinya mining. Jadi saya bangun itu di luar area tambang. Konstruksinya di luar area tambang, tetapi harus ngikutin kebijakan dari tambang. Ya mau nggak mau karena kita kontraktornya ya harus follow ke sana seperti itu. Jadi tidak semua ya, tapi ada beberapa yang sudah melakukan
MCU ya, sebagai aturan utama atau fit to work. Ini itu jawaban saya, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak jawabannya. Nah, ini kita lanjut lagi terkait dengan cuti lapangan nih Pak dari Pak Ristio. Di beberapa tempat rata-rata cuti lapangan itu 70 hari kerja, lalu mendapat cuti. Nah, mendapat cuti 70 hari itu maksimal atau minimal? Kita bekerja baru dapat cuti. Jadi apakah ada minimal atau maksimal, yang minimal bekerja sekian tahun baru dapat tuh cuti 70 hari kerja? Dan jika tidak mengambil cuti yang sesuai atau lebih dari masa kerja perusahaan, apakah ada suspend khususnya, Pak? Iya, Dan baik. Kalau terkait schedule ini masing-masing perusahaan punya kebijakan berbeda ya. Karena pengaturan jam kerja arahnya kan nanti terkait pengaturan jam kerja. Dalam arti gini, ada beberapa eh, pengaturan jam kerjanya, ada yang schedule itu 20-10. Dalam arti 20 hari kerja, 10 hari off. Nah, 20 ini biasanya dia 12 jam kerja. 12 jam kerja, terus 10 hari benar-benar off. Kalau cuti, selain di cuti tahunan, biasanya juga ada yang tidak menerapkan cuti tahunan karena dia sudah cuti schedule seperti itu. Ada lagi yang saya kurang tahu ya kalau sampai di angka 2 bulan baru atau 2 bulan setengah baru cuti, tetapi beberapa perusahaan mining yang saya temuin ya rata-rata di angka 30-10 atau 30-15 atau 20-10 seperti itu. Jadi kalau kerjanya di angka 12 jam, karena zaman waktu saya dulu itu pun juga sama, jadi saya juga dapat schedule-nya 20-10. Jadi 10 hari saya masuk day shift ya, di pagi hari jam 7 ketemu jam 7. Terus night shift-nya saya jam 7 ketemu jam 7 lagi. Terus 10 hari saya benar-benar off, libur. Dan itu eh, termasuk proses perjalanan ya, dalam perjalanan. Jadi benar-benar 10 hari. 10 hari kita libur, benar-benar libur. Seperti itu. Kalau yang lain ya sesuai dengan aturan, kalau aturan Permenaker kan tenaga kerjaan itu kan cuti itu dalam 1 bulan 1 hari. Jadi totalnya kalau 12 bulan berarti 12 hari itu cuti tahunan. Tetapi kalau ada perusahaan yang sudah menerapkan untuk fatigue management system, jadi menerapkan pekerjaan schedule, Mas Arif. Jadi ada yang 20-10 tadi yang saya sampaikan, 20-10, 30-15, ada juga yang 40-15, macam-macam ya, balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Karena aturan baku yang untuk pengaturan cuti schedule libur ini kan hanya nggak ada. Nanti yang maksimalnya kan hanya 40 jam per minggu itu saja. Nah, kalau udah 40 jam per minggu dikalkulasi kan dengan liburnya tadi. Seperti itu sih. Kalau di oil and gas juga ada yang 30-30. Jadi 30 hari kerja, 30 hari libur itu biasanya diterapkan untuk area-area yang restricted atau area terbatas. Bahkan di offshore itu 30-30. Jadi 30 hari kerja, 30 hari libur. Tetapi terkadang juga ini pengaruh ke nilai ya, dalam arti ke gaji. Jadi kadang dia onset dihitung berapa, nanti kalau yang offset atau libur hanya dapat katakanlah kompensasi seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ristio untuk jawabannya. Lanjut lagi nih Pak, case dari Pak Aris Alfianto terkait dengan kelayakan unit dan kompetensi karyawan. Nah, menurut Pak Mustafa, apakah perlu ditrainingkan melalui Disnaker, termasuk kelayakan si unitnya itu sendiri? Karena kata Pak Aris itu sesuai dengan Kepmen 1827, semua itu dilakukan dan dievaluasi oleh KTT, termasuk kompetensi seperti SIO, aturan di SMKP bisa melalui KTT. Mohon pandangannya, Pak. Ya, baik. Kalau menurut saya tidak semua ya, tetapi kalau KTT hanya sebatas memberikan referensi harus dilakukan training setahu saya. Karena bulan lalu saya juga sempat onset ngasih training in-house itu di mining seperti yang tadi saya sampaikan itu semuanya. Jadi
mereka memang sertifikasi dan itu sertifikasi BNSP dan itu approve oleh KTT-nya. Jadi memang ini dia adalah kontraktornya, jadi yang beberapa punya alat berat. Jadi operator dump truknya, dozer, vibro dan ekskavator ataupun yang lain ini mereka training, benar-benar training. Saya kebetulan waktu itu 3 hari. Terus nanti ada uji kompetensi sendiri. Jadi ada proses asesmen juga mereka 2 hari. Selain dari ujian tulis sama praktek. Jadi sepemahaman saya juga tidak hanya dari KTT, yang ada ya juga dari biasanya kalau operator PAA itu kan dari Disnaker sama BNSP juga sudah ada seperti itu. Ya, mereka pakai dua-duanya ini. Karena di proses auditnya pasti akan kena gitu. Karena apalagi kalau sudah di perusahaan ini sudah melakukan sertifikasi auditor eksternal ya dalam nanti dia sudah ISO katakanlah. Karena juga mereka juga menerapkan ISO 45001, 14000 ataupun 9001 secara mutu. Mungkin itu Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Aris untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Pak Romayudi nih, Pak. Kira-kira tantangan apa yang sering dihadapi, Pak, untuk safety culture di Indonesia, khususnya di pertambangan nih, Pak? Ya, baik. Terkait safety culture ini, kalau khusus umumnya ya, secara umum dulu saya jawab. Secara umum masih beberapa yang hampir semua sektor ini harus dilakukan perbaikan terkait safety culture. Karena menurut saya banyak yang belum menerapkan budaya keselamatan ini kan keseluruhan itu konsennya adalah dari pihak manajemen ke level bawah. Dilakukan namanya reformasi. Tidak bisa kita lakukan revolusi dalam arti dari bawah ke atas itu melakukan revolusi. Jadi kalau penerapan safety culture sendiri ya mungkin Bapak sudah tahu sendirilah di sektor konstruksi itu seperti apa ya kalau kita lewat, dan mohon maaf karena kalau di sektor konstruksi terkadang masih menggunakan sistem mandor borongan. Jadi selain ada subkon, nanti juga ada mandor sendiri dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menerapkan 100% ya. Kalau di konstruksi terkecuali sektor konstruksinya yang ya tadi masuk sektor konstruksi migas atau konstruksi mining atau bahkan ada beberapa yang sektor konstruksi khusus. Ini terkait pemilik proyeknya, kebijakan pemilik proyeknya. Jadi kalau safety culture-nya belum bisa 100% sih diterapkan karena beberapa memang masih dalam proses implementasi atau improvement. Nah, khususnya kalau di mining sendiri ini ada beberapa yang sudah terbentuk dan apa namanya istilahnya sudah mendarah daging. Jadi orang itu kalau di dalam safety culture terpengaruh oleh lingkungannya ya. Jadi kalau analogikan saya analogikan bahwasannya kan di sana ada pola pikir, niat, terus lingkungan yang berpengaruh. Jadi kalau secara apa namanya? Secara historikal kalau saya gambarkan di gunung es itu kan ada yang visible ya itu dipengaruhi budaya keselamatan itu dipengaruhi oleh yang terlihat. Nah, namun jarang yang terekspos adalah yang tidak terlihat di bawahnya atau lingkungan sekitarnya ini juga berpengaruh dalam penerapan safety culture di perusahaan. Tetapi alhamdulillah sudah beberapa government bahkan dinas-dinas yang ada hubungannya dengan aktivitas pekerjaan sudah menerapkan safety culture. Kebetulan saya juga kemarin hari Kamis juga saya ngisi di beberapa dinas ya di dinas salah satu di pemerintah di Jawa Timur udah konsen ke safety culture, pembangunan safety culture atau pemahaman K3 terhadap karyawan atau anggotanya pekerjanya. Mungkin itu jawaban saya Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Roma untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Raza Razu terkait dengan instalasi listrik di beberapa pertambangan yang bisa dinilai yang penting hidup tanpa ada perhitungan KHA label
KHH kabel beban dan kerapian instalasi panel. Apakah itu hal yang lumrah dengan alasan material dan untuk pertanggungjawabannya itu sebenarnya ke siapa, Pak? Iya, baik. Ya, menarik sekali ya. Bukan hanya di pertambangan, ada beberapa memang yang substandard terkait instalasi listrik ya. Tidak sesuai dengan PUIL. Ini menjadi konsen bersama sebenarnya Pak, bukan hanya di mining. Tetapi dalam arti lagi balik-balik lagi ujungnya kalau kita ngomong program, bukan hanya K3 saja, tetapi program-program yang lain yang support ke pekerjaan juga akan mempertimbangkan terkait budgeting. Nah, sebenarnya kalau yang paling bertanggung jawab ya posisi puncak tertinggi tentunya adalah kalau ditambang adalah KTT. Nah, bagaimana? Ya kita belum tahu apakah dia mempunyai atau mendapatkan sertifikasi pengawas operasional utama ini prosesnya seperti apa kita juga tidak tahu ataukah memang dia secara teoritikalnya eh, bagus tetapi implementasinya juga tidak sesuai. Nah, kalau Bapak mungkin punya kewenangan atau di sana Bapak sebagai ini ya mungkin pelan-pelan dilakukan perbaikan sih Pak dan Bapak mungkin harus punya analisis ya kalau ada analisis keuntungan dan kerugian. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar atau substandard apa kerugiannya, kalau sesuai dengan ke standar apa keuntungannya itu yang harus Bapak presentasikan ke pimpinan kalau Bapak sebagai penanggung jawabnya dalam arti penerapan atau penegakan K3 di area kerja Bapak. Seperti itu Pak Sarip. Oke, baik seperti itu ya Pak Reza untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Rizal Falevi lagi nih, terkait mungkin ini sempat muncul ya di FYP kita ya terkait dengan kasus LV bertabrakan dengan truk hauling nih Pak. Sebenarnya yang hasil identifikasinya itu apa ya Pak? Kelalaian dari drivernya atau petugas K3 tambangnya yang tidak ada controlling di sana? Kebetulan kalau yang kejadian baru-baru ini memang korbannya adalah seorang safety officer dan ini memang bertabrakan. Jadi kalau hasil investigasinya sampai saat ini saya belum dapat kopiannya. Dan nanti biasanya itu di akhir bulan sekarang kan masuk September. Kebetulan kan kejadian itu di akhir Agustus kalau nggak awal September saya nggak lupa saya belum cek di grup ya. Saya ada buka dapat browsingnya. Iya kalau nggak salah di masuk ke akhir atau awal September ini kejadiannya karena kebetulan waktu itu saya lagi posisi on set di Samarinda ya. Saya lagi di PHSS dapat broadcast itu dan hasil investigasinya sampai saat ini belum. Nah, nantinya kalau sudah ada akan ada instruksi khusus biasanya dari Kementerian ESDM Dirjen Minerba untuk melakukan perbaikan. Nah, nantinya lebih ke audit internal ya. Kalau terkait kelalaian pengawasan, saya juga tidak bisa mengatakan secara clear di sana, tetapi juga karena korbannya juga seorang safety officer atau prosesnya adalah kondisinya fatigue ya. Masih belum banyak hal yang bisa terjadi atau dari hasil ini tapi secara umum ya, biasanya kami juga tidak mendapatkan secara detail hasil investigasi karena itu menjadikan rahasia dari perusahaan ya dan tidak bisa dikata share ke khalayak. Biasanya hanya sebatas kejadian ini keluar dari rekomendasi dari Dirjen Minerba seperti apa. Dan nanti dari asosiasi yang biasanya menindaklanjuti untuk melakukan kontrol itu karena sudah ada asosiasi keselamatan tambang ya. Nah, itu seperti itu Mas Arif. Jawaban dari Oke, saya. baik. Karena kalau kita lihat dari secara visual orang awam tuh kayaknya truk hauling itu ini ya, langsung tiba-tiba lawan arah gitu ya, Pak ya. Cuman Ya, kalau itu ada beberapa bukan dia yang dia prosesnya sebenarnya adalah banting ya, mhm. banting ke kiri. Kalau tidak salah prosesnya adalah banting ke kiri. Nah, sebentar, saya coba sambil bukakan preliminary reportnya kemarin. Boleh, boleh, Pak. Ngeri banget kalau dilihat itu sampai hancur ya Iya, mobilnya. sampai hancur, benar-benar hancur.
Nah, jadi kalau sebelum kejadian ini ya supervisor HSE ya, supervisor HSE. Jadi terus kalau kejadian saat itu SDTMPE-nya dari kosong. Oh, dari arah kosongan mengambil, memang dia ada pergeseran dari mengambil ke saudara. Kalau di tambang itu dibagi, jadi truk yang kosong sama truk yang muatan beda jalurnya. Jadi sebenarnya yang salah bukan dari sisi truk haulingnya ya. Jadi kan sebenarnya yang LV-nya yang sudah diperingatkan melalui radio. Hmm. Jadi tetap mengharap ke ada ini. Oh gitu. Iya, jadi sebenarnya ya ini kalau hasil preliminary report yang saya terima seperti itu. Jadi si driver LV-nya atau safety supervisornya ini yang sudah diperingatkan, cuma dia tidak terkoneksi karena sebenarnya kalau di mining itu setiap line radio antara aktivitas driver dengan tim safety patrol itu saling terkonek kok, hanya satu jalur gitu. Biasanya kalau di eh, mobilnya safety patrol ada tiga channel, tiga standby radio. Jadi satu untuk komunikasi dengan para driver, kedua dengan head office, dan satu emergency. Seperti itu sih Mas Arif. Jadi kalau berdasarkan report yang saya terima itu, jadi sudah tidak bisa ini lagi karena di belakangnya ya, terus di belakangnya. Jadi ada yang dia ikut nabrak ya karena Iya ada dua. sudah tidak ngatasin lagi. Jadi sudah tabrakan hadapan depan itu dibanting ke arah kanan kalau nggak salah ya, ke kanan ya, dari truk haulingnya. Seperti itu sih. Jadi kalau hasil investigasinya jujur kalaupun saya dapat biasanya saya tidak bisa share. Ya, mohon maaf saya tidak bisa share secara detail. Tapi kalau preliminary biasanya ada dan itu di-share ke umum di setiap grup. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir ya dari Pak Rizal Pak Halevi terkait dengan materi kita pada siang hari ini karena waktu sudah pukul 3 sore dan nanti kita akan bahas lagi materi-materi menarik lagi terkait dengan pertambangan ya bersama Pak Mustafa. Namun sebelum kita akhiri untuk materi kita siang ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Mustafa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Arif, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ingat bahwasanya keselamatan itu adalah hal yang utama dan tanggung jawab masing-masing personil. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di area kerja disampaikan bahwasanya keselamatan itu adalah tanggung jawab dari masing-masing, bukan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan. Serta perlu diingatkan adalah pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan, bahwasanya ada keluarga yang selalu menanti di rumah. Itu saja dari saya, bukan saya yang hebat, tetapi atas doa dan ridho kedua orang tua saya, serta Allah mudahkan jalan kita semua. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa sudah berkenan kembali untuk sharing di hari ini dan mudah-mudahan apa Sama-sama. yang disampaikan oleh Pak Mustafa bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk Pak Mustafa. Amin, Se- amin, amin. Sebelum kita closing ya seperti biasa teman-teman dan juga Pak Mustafa jangan dulu kemana-mana, kita akan putarkan terlebih dahulu siapakah yang akan mendapatkan door prize ya hari ini. Door prize-nya berupa sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Kita putarkan. Selamat kepada Syamsul Arifin. Apakah ada? Saya cek dulu ya. Oh, tidak ada. Adanya Syamsul Bahri. Putar lagi. Oke. Bapak Wedi, apakah ada? Wah, tidak ada lagi. Masih beruntung buat teman-teman yang masih standby nih. Oke, Gracilia Putri, apakah ada? Ah, tidak ada ya. Sekali lagi.
nggak ada. Febri Sasala ya, apakah ada? Wah, tidak ada nih. Wah, pada kemana nih teman-teman nih? Dari 500 nih yang standby masih sekitar 200-an. Eka Risti. Wah, masih belum ada, masih ada kesempatan buat teman-teman yang masih standby. Muhammad Widiansyah. Apakah ada akhirnya ada selamat kepada atas nama Bapak Muhammad Widiansyah mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemnaker RI. Setelah ini saya akan hubungi Bapak ya terkait dengan persyaratan-persyaratannya apa saja dan nanti wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum terlebih dahulu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pak Mustafa, terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman mengisi absensi ya. Absensinya saya share lagi ya di kolom chat. Nah, silakan bisa diisi. Dan sampai berjumpa kembali di Sabtu depan. Sabtu depan kita juga akan bahas terkait materi pertambangan. Pokoknya bulan ini kita akan bahas materi pertambangan terus setiap Sabtunya ya. Bulan pertambangan berarti ya untuk di webinar kolega untuk bulan ini. Terima kasih banyak Pak Mustafa dan Sama-sama. sehat selalu. Semoga kita Siap. nanti bertemu kembali di webinar selanjutnya. Baik, Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi Mas. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Pak Mustafa.